Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mamila Azizi Tuko dengan NIM 230401010168 kelas IF 303. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UAS saya pada mata kuliah sistem operasi. Pertanyaan pertama, apa itu sistem operasi? Jelaskan fungsi dari sistem operasi. Berdasarkan materi pada pertemuan ke-15, sistem operasi sendiri adalah seperangkat program yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Fungsi dari sistem operasi sendiri adalah mengatur dan mengontrol akses pengguna dengan memastikan pengguna hanya dapat mengakses sumber daya yang sesuai dengan peranan dan mengendalikan hak akses. Yang kedua, berfungsi antarmuka pengguna yang intuit, menyediakan antarmuka pengguna yang mudah digunakan seperti GUI untuk memfasilitasi interaksi dengan komputer. Yang ketiga, berfungsi manajemen file dan pengelolaan memori, mengatur pengelompokan file dan penyediaan ruang memori yang efisien untuk menyimpan dan menjalankan program. Keempat, menjalankan program secara efisien, mengelola sumber daya komputer dan menjalankan program sesuai dengan kebutuhan pengguna. Soal nomor 2, sebutkan karakteristik dari sistem operasi open source dan closed source. Open source sendiri adalah software yang membebaskan source code-nya dapat dipilih oleh penggunanya dan membiarkan penggunanya dapat melihat bagaimana cara kerja software tersebut. Karakteristik open source sendiri adalah perangkat lunak komputer yang sumbernya terbuka. Kemudian kode sumber perangkat lunak sumber terbuka ini bersifat publik. Setelah itu karakteristiknya dikarenakan kode tersebut bisa diakses banyak orang, maka tidak ada batasan pada pengguna berdasarkan kegunaan dan modifikasi perangkat lunak. Mengingat kode jenis perangkat ini dibeli dengan kode sumber yang open source, sehingga dapat diinstal ke komputer manapun. Meski jenis perangkat lunak ini dapat mengalami masalah dan gagal, karena sifatnya terbuka, akan membuatnya lebih cepat diketahui dan diperbaiki. Contoh open source sendiri, pada sistem operasi ada Linux, pada smartphone ada Android, sedangkan pada bahasa pemrograman ada Python. Closed source sendiri adalah perangkat lunak yang menyimpan kode sumbernya dengan terenskripsi, di mana pengguna tidak dapat menyalin, memodifikasi, atau menghapus bagian dari kode tanpa beberapa jenis konsekuensi termasuk hingga membatalkan garansi, bahkan dapat mengakibatkan hukuman yang serius. Untuk karakteristik closed source sendiri, perangkatnya memiliki sumber tertutup, mengacu pada perangkat lunak komputer yang tidak diberikan akses sumber di mana kode tersebut dilindungi, sehingga individu atau organisasi yang telah membuat perangkat lunak saja yang dapat mengubah kode. Closed source disebut juga CSS. Banyak batasan pada pengguna berdasarkan kegunaan dan modifikasi, sehingga program tidak bersaing satu sama lain untuk mendapatkan pengakuan. Adapun program diperkerjakan oleh perusahaan atau organisasi perangkat lunak untuk meningkatkan perangkat lunak. Di samping itu, juga terdapat batasan jumlah programmer yang akan mengerjakan proyek tersebut. Perangkat lunak tertutup harus memiliki lisensi yang valid, sehingga sebelum dipasang ke komputer, kode sumbernya tidak dapat dijualbelikan. Perangkat lunak sumber tertutup tidak memiliki ruang untuk kegagalan dalam jenis software, dan vendor bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada perangkat lunak tersebut. Karena harga perangkat lunak sumber tertutup tinggi, maka hanya pengembang khusus saja yang dapat melakukan perubahan. Contoh closed source sendiri ada pada sistem operasi ada Mac, kemudian ada Microsoft Windows, dalam bahasa pemrograman ada Pascal, pada aplikasi ada CorelDRAW. Kalau dipersingkat, perbedaan karakteristik open source dan closed source dapat diketahui pada tabel ini. Kode sumber dalam open source tersedia, sedangkan closed source tidak tersedia. Modifikasi, open source bisa dimodifikasi, sedangkan closed source tidak bisa dimodifikasi. Untuk biaya open source sendiri gratis, sedangkan closed source biasanya berbayar. Lisensi open source sendiri GPL, sedangkan closed source sesuai vendor. Pembajakan di open source
biasanya tidak ada pembajakan karena gratis. Sedangkan di closed source banyak dibajak. Dukungan komunitas yang diperoleh dari open source memiliki dukungan dari komunitas dan perusahaan pembuat. Sedangkan closed source hanya memiliki dukungan perusahaan pembuat saja. Gambarkan skema dasar sistem komputer. Gambar 1 adalah skema dasar sistem komputer. Gambar 2 adalah skema blok sistem komputer. Kedua gambar ini adalah skema dasar sistem komputer. Hanya saja pada gambar kedua berbentuk sistem blok yang diuraikan untuk memudahkan memberikan gambaran visual sederhana dan tentang bagaimana berbagai komponen dalam sebuah sistem operasi saling terhubung dan berinteraksi. Soal yang keempat, jelaskan apa itu perangkat input, proses, output, dan memori beserta perangkatnya. Perangkat input sendiri adalah perangkat keras yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan perintah atau data pada komputer. Contoh perangkat input ada keyboard, mouse, scanner, mikrofon. Sedangkan perangkat proses adalah komponen yang bertanggung jawab untuk menerima instruksi, memproses data, dan menghasilkan output dalam kerangka kerja komputer. Perangkat proses memiliki 3 unit inti. Yang pertama ada ALU, kemudian ada control unit, yang ketiga ada register memory unit. Contoh perangkat proses ada CPU dan GPU. Perangkat output adalah komponen yang berfungsi untuk mengambil data yang telah diproses oleh komputer dalam bentuk bahasa biner dan mengubahnya menjadi tindakan atau bentuk yang dapat dipahami oleh pengguna. Contoh perangkat output sendiri ada monitor, printer, speaker, dan earphone. Yang keempat ada perangkat memori, memiliki fungsi untuk menyimpan data dan instruksi yang diperlukan oleh CPU untuk pemrosesan. Memori dapat dibedakan menjadi 2, memori sementara dan memori permanen. Contoh perangkat memori ada RAM, random access memory, ada ROM, read-only memory, ada HDD atau hard disk drive. Soal yang kelima, jelaskan langkah-langkah menginstal Windows 10 atau Ubuntu 22. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk menginstal Windows 10. Yang pertama yang harus dipersiapkan ada download VirtualBox yang dapat diakses pada link di sini. Kemudian download file Windows 10 dengan link ini. Setelah itu space hard disk kosong 30 GB. Kemudian rekomendasi laptop yang digunakan minimal 8 GB dengan 2 GB akan dialokasikan untuk Windows 10 di VirtualBox. Cara menginstal Windows 10 di VirtualBox yang pertama, pada virtual machine klik menu New, kemudian klik folder, pilih VirtualBox Windows 10. Setelah itu klik ISO image, pilih ISO Windows 10 yang sudah di-download, kemudian klik skip yang tertera di sini. Setelah itu klik next. Pada menu hardware ini untuk memilih berapa ukuran RAM dan jumlah CPU yang akan digunakan. Di sini pilih ukuran RAM-nya dengan 2 GB dan 1 CPU, lalu klik next. Kemudian langkah keempat adalah tentukan ukuran hard disk yang akan digunakan untuk Windows 10. Di sini ambil ukuran ke 30 GB, kemudian klik next. Kemudian langkah yang kelima, muncul ringkasan konfigurasi yang sudah diatur sebelumnya yang tadi. Kemudian klik finish. Setelah itu pada menu utama klik start untuk memulai instalasi Windows 10. Pada menu ini disuruh memilih untuk bahasa yang akan digunakan, waktu yang digunakan, dan keyboard yang digunakan. Di sini pilih bahasanya Inggris, setelah itu waktu yang digunakan Indonesia, kemudian keyboard yang digunakan US, kemudian klik next. Langkah yang ke-8, klik install now. Kemudian langkah yang ke-9, diminta untuk memasukkan product key di sini. Ketika tidak memiliki product key, klik I don't have a product key, kemudian next. Setelah itu pilih tipe Windows yang akan digunakan. Di sini pilih Windows 10 Home, kemudian klik next. Pada langkah ke-11, di sini centang kotak I accept the license term, kemudian next. Setelah itu disuruh memilih antara upgrade atau custom install Windows
Windows Only Advanced. Pilih yang custom install Windows Only Advanced. Kemudian akan muncul partisi hard disk yang akan diinstal di Windows. Klik di sini dengan ukuran 30 GB, kemudian pilih apply. Setelah itu klik OK untuk partisipasi tambahan pada hard disk. Kemudian ada partisi baru. Yang pertama, partisi System Reserve digunakan sebagai penyimpanan boot manager. Yang kedua adalah tempat penyimpanan file sistem Windows. Klik yang partisi kedua. Setelah itu klik next. Kemudian instalasi Windows akan berlangsung, tunggu beberapa saat. Setelah itu muncul tampilan seperti ini. Windows akan melakukan restart otomatis. Kemudian diminta untuk mengisi wilayah. Klik Indonesia, kemudian klik yes. Setelah itu ada tampilan disuruh memilih untuk keyboardnya. Klik yang US, kemudian klik yes. Setelah itu ada konfigurasi keyboard kedua, pilih yang skip. Setelah itu Windows akan melakukan restart otomatis. Ketika muncul menu ini, klik skip for now. Setelah itu tambahkan akun Microsoft pada Windows yang akan diinstal. Jika belum memiliki, klik create akun, kemudian next. Kemudian nanti akan ada tampilan seperti gambar ini. Ketika sudah memiliki akun Microsoft pada Windows, langsung isi. Ketika tidak memiliki, pilih create akun. Setelah itu masukkan email aktif yang gunakan. Nantinya Microsoft akan mengirimkan kode verifikasi pada email yang sudah diisi di sini. Kemudian create password dan klik next. Setelah itu pilih negaranya Indonesia dan pilih tanggal lahir, kemudian next. Setelah itu masukkan kode verifikasi tadi yang dikirimkan pada email, kemudian next. Selanjutnya create PIN. Di sini klik create PIN, kemudian masukkan PIN yang digunakan untuk masuk pada Microsoft Windows yang akan diinstal. Setelah itu OK. Kemudian akan ada tampilan seperti ini. Klik no thanks. Kemudian ada opsi do more across device with activity history. Di sini digunakan untuk mensinkronisasi aktivitas termasuk riwayat browsing ke semua device yang terdapat pada Microsoft tersebut. Pilih no jika tidak ingin untuk mensinkronisasikan, pilih yes jika ingin mensinkronisasikan. Setelah itu klik accept untuk setuju dengan peraturan privasi bawaan pada Windows. Kemudian tunggu beberapa saat, akan muncul tampilan desktop Windows seperti ini. Tutorial menginstal Windows 10 berdasarkan referensi dari website Rain Techno yang dapat diakses pada link di sini. Sekian dari penjelasan jawaban UAS saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.